ceritanya nih Pak? Oh iya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa berbahagia karena bertemu dengan abang saya Ida Halilintar di lapangan golf di Pondok Indah saat itu. Ketika itu saya juga ikut turnamen di sana dan ternyata juga ada Sa'i, ada Mumtaz, Tahtan, dan juga Bang Halilintar juga ternyata ikut bermain golf di sana turnamen. Ya, kemudian kita bertemu dan saya senang sekali. Dan setelah itu, setelah acara selesai, penyerahan hadiah dan lain-lain, saya dipanggil oleh abang saya, Bang Halilintar, yang mana ternyata dia juga ingin bertemu dengan saya. Jadi waktu itu saya sudah mau pulang sebenarnya di parkiran, tiba-tiba manajernya berlari memanggil saya bahwa abang ingin berjumpa. Wah, saya nggak ada pikir-pikir panjang lagi, pikir-pikir apa masalah, kenapa itu, kenapa ini, saya tidak mau lagi berpikiran itu. Ketika ada kesempatan yang Allah berikan, waktu yang Tuhan berikan untuk kita menyambung silaturahim, maka bersegeralah sambung silaturahim. Betul nggak? Karena apa? Karena itu silaturahim itu tidak boleh terlalu lama untuk dibiarkan tidak bersambung. Sudah berapa lama Ustaz tidak bertemu? Hampir 1 dekade ya kalau saya. Iya. 1 dekade, kurang lebih hampir 10 tahun kalau saya ya, Iya. dengan Bang Halilintar. Gimana? Ya, saya senang sekali. Terus terang saya senang sekali dan saya tidak lagi melihat apapun perbedaan pendapat, kenapa itu dan kenapa ini, kenapa beliau sibuk pergi ke luar negeri dan lain-lain. Tidak, tetapi adalah satu momentum yang menurut saya baik sekali untuk menyambung silaturahim yang sudah lama tidak tersambung, ya, oleh karena beberapa keadaan dan juga kesibukan barangkali dan juga mungkin perbedaan pendapat, ya. Namun demikian karena kita adalah saudara, sedaging dan sedarah dari sumber ibu dan ayah yang sama, maka tentu perasaan silaturahim itu tidak bisa dihilangkan. Dan saya juga bersyukur karena Rasulullah kan mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan meluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim, ya, silah antara kalian. Ustaz sempat tidak dulu kan sempat ramai video Ustaz tidak diperkenankan masuk ke rumahnya Atta, kemudian silaturahmi juga mungkin kalau kita lihat di sosial media ya Ustaz ya, terkesan silaturahmi tidak baik antar dua keluarga gitu. Itu gimana Ustaz, mungkin boleh diceritakan sedikit? Iya, jadi pertemuan saya dengan Bang Halilintar kemarin menurut saya sudah pertemuan yang baik sekali dan memecahkan kebuntuan lah, termasuk urusan yang mungkin pernah ada antara saya dengan ponakan saya yang sangat saya sayangi, Atta Halilintar. Dan kami dari sejak awal tidak menjadi masalah dan sudah memaafkan Atta, walaupun kita saat itu belum diperkenankan mengunjungi Cucunda Amina yang luar biasa cantik dan comel kata orang Sumatera ya. Jadi pertemuan saya dengan Bang Halilintar menurut saya sudah menjadi puncak bahwa tidak ada apa-apa lagi perselisihan, katakanlah begitu, antara saya dengan Bang Halilintar atau Atta Halilintar. Dan kami, ayah saya dan abang kakak saya semua, saudara-saudara kami semua, ya, keluarga besar juga sudah lebih dulu di awal memaafkan Atta ketika Atta sempat mungkin tersalah kata ketika memberikan statement
di podcastnya Bang Helmi Ayah ketika itu. Ya. Kita sudah maafkan dan bagi kita tidak ada masalah. Ya. Dan Apa itu, Chef? ya mungkin kalian bisa lihat yang lalu ya. Jadi kita sudah maafkan dan tidak kesalahan mungkin kata-kata kalimat tentang ayah kami ketika itu ya. Karena tidak ada di tempat ayah kami bekerja di sebuah perusahaan minyak itu yang lantainya pakai tanah, itu nggak ada ya. Dan tidak ada beda-beda antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya. Jadi ketika itu saya hanya sebagai anak dari papa, karena itu jadi perbincangan di dalam keluarga, maka sudah sewajarnya kami menegur Atta, karena Atta adalah ponakan, ya, menegur Atta supaya merevisi atau memperbaiki kekeliruan dalam pengucapan itu, bahwa tidak ada perbedaan antara atu, kakek, atau pegawai-pegawai yang di perusahaan minyak itu, perusahaan minyak terbesar di Indonesia yang ada di Riau ya. Jadi tidak benar bahwa ada yang pakai tanahnya lantai dan sebagainya. Nah, tidak mengapa, kami juga sudah memaafkan Atta ya. Keluarga sudah bertemu langsung dengan Atta dan membicarakan itu untuk semua ini. Ya, saya dan sampai sekarang belum diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu oleh Atta, dan insya Allah someday saya akan jumpa dengan Atta, karena bagi saya yang paling penting adalah dengan ayahnya Atta, karena kami bersaudara dengan ayahnya Atta. Atta adalah level anak ya, kan. Jadi dari abang saya, kakanda saya, dalam pelukan, dalam tangis terharu yang ada ketika itu adalah kangen, perasaan rindu antara seorang adik bungsu laki-laki dengan kakak laki-laki yang sulung yang sudah 10 tahun kurang lebih tidak bertemu ya. Kemudian yang ada hanya kebahagiaan untuk papa ya, yang masih bersama kita. Ketika saat ini mama sudah tidak bersama kita, mudah-mudahan itu juga menjadi membuat mama tersenyum di alam sana. Itu aja yang ada dalam pikiran saya ya. Pertemuan itu yang penting bagi saya adalah kebahagiaan, tersenyumnya papa ya. Dan juga mama tenang di alam sana, bahwa dua anaknya sudah bertemu, berpelukan, dan melupakan segalanya yang lalu. Jadi itulah diantara hikmah yang bisa kita ambil, bahwa biasa terjadi perbedaan, biasa terjadi perselisihan, tetapi ketika itu terjadi semua, kembalikanlah ke pangkal, back to basic ya. Kembalilah kita dan saling memaafkan, itu yang paling penting. Nah, ketika pertemuan itu apapun sebabnya saya tidak mau tahu lagi. Yang jelas saya sebagai adik, saya duluan yang minta maaf ketika beliau mau memanggil saya dari kejauhan oleh asistennya. Saya berlari menemuinya, walaupun itu di luar gitu ya. Saya cium tangannya, saya rangkul dia, dan saya bisikan ke telinganya, mohon maafkan saya, mohon ridhoi saya. Dan begitu juga sebaliknya, abang saya alhamdulillah mengatakan maafkan abang, maafkan udah ya. Kita mulai lembaran baru insya Allah. Amin. Untuk komunikasi sendiri.